warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul ma'bud, al-qail fi muhkam tanzilih. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar, tidak saya sebut pangkat dan gelarnya, yang kecil tidak saya panggil nama, yang insya Allah semua kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang alhamdulillah subuh hari ini beliau mentakdirkan kita untuk dapat bermuajahah, bersilaturrahim, bertolabul ilmi, beriktikaf, diawali dengan salat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Semoga langkah kaki dan ayungan tangan kita semua diberikan Allah ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawatu rabbi wa salamu, semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan pula buat baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Nabi Allah, wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semua kita insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Saya
mendapat dan merasa mendapat satu kehormatan besar. Pagi ini mungkin untuk pertama kali duduk bahkan mengimami Bapak Ibu di masjid yang mulia ini yang diberi nama Baitur Rahman, rumahnya Maha Penyayang. Walaupun barangkali di sekitar ini enggak asing, di masjid samping ini SMK situ ya, ada sering di sebelah sini yang ada banyak menaranya, sering, apalagi daerah Paus, apalagi sebelah. Tapi untuk di Baitur Rahman ini pertama kalinya. Jadi saya betul-betul merasa terhormat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim pada pagi ini, dan semoga pertemuan ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak terasa hari cepat berganti pekan dan pekan pun berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Raso-rasonyo lei pandai wong siko bahasa Prancisnya alainya ya. Raso-rasonyo baru saja kemarin kita puasa Ramadan. Betul apa tidak, Bu? Rasa-rasanya baru kemarin kita sholat Idul Fitri. Tahu-taunya tak sampai sepekan lagi. Hari ini Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sesuai informasi yang kita dengar dari Menteri Agama Republik Indonesia, setelah melaksanakan sidang atau sidang isbat ya, hisab dan ru'yah, beliau sudah mengumumkan bahwa Jumat pekan ini ya, tepatnya tanggal berapa Juni? 6 Juni kita merayakan Idul Adha. Selain Idul Adha, ada juga namanya Idul Nahar. Selain Idul Nahar, ada juga namanya Idul Kurban. Jadi di dalam Islam ini hanya ada 2 hari raya yang besar, Bu ya. Kalau hari raya kecil banyak, termasuk hari Jumat itu hari raya. Ya. Tapi tidak hari raya besar. Hari raya yang besar di dalam Islam itu pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha atau Idul Kurban atau Idul Nahar. Semakin besarnya Idul Adha itu namanya pun banyak. Tabalyuk di awak ya enggak? Khususnya di Indonesia nih. Wabil khusus lagi mungkin di kampung-kampung kita dan Asia secara umum, terkesan seakan-akan hari raya Idul Adha lebih kecil dari hari raya Idul Fitri. Entah apa penyebabnya, entah siapa yang memulai, entah itu dan bohong. Ini gara-gara mudik. Gara-gara mudik nih, seminggu sepekan sebelum hari raya Idul Fitri, yang harusnya itu adalah puncaknya Ramadan,
asewi dia balik kampung. Sehingga malam-malam Lailatul Qadar terabaikan. Bahkan banyak yang tidak puasa. Kalau ibu-ibu pinjol jadi presiden dan ubah budaya itu. Tapi lebih mungkin asa tahun 2009 lebih bagal. Ya Pak Bro. Ya. Sepekan terakhir Ramadan itu puncak loh. Dan itu bukan kata saya, itu kata syariat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Dan itu dijelaskan oleh Nabi terjadi fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir, bahkan dikerucutkan oleh Nabi malam-malam ganjil. Awak uang sumbar, uang bangkinang, uang siap, uang pelalawan dan tinggal di pokan si duit balik kampung. Dan uang Indonesia mudik lebaran. Hilang momentum Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Betul atau tidak? Tapi tidak usah saya bahas itu. Ya, itu potonglah dibahas deh buya-buya waktu bulan Ramadan, ya enggak? Nah, kita lihat masalah besar kecilnya dua Idul Fitri dan Idul Adha ini. Kapan kita mulai takbiran? Kalau Idul Fitri, Pak, laba buku sore salat maghrib awak langsung Pak Imam awak memulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa nomor? Takbiran. Kapan mulai takbiran? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini nas yang bicara tentang dalil takbiran di bulan Ramadan. Kapan? Sempurnakan dulu harinya. Ramadan batang sempurna 30 hari. Baru setelah sempurna litukabbirullah, besarkan Allah. Bagaimana membesarkan Allah? Dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, dan dengan syukur. Itu dia lapas takbiran. Dan berakhir bila saat khatib Idul Fitri naik ke atas mimbar, setidaknya sampai inyotul mimbar menyampaikan 2 khutbah setelah salat Idul Fitri. Setelah itu masih boleh takbiran? Enggak. Jadi kalau tengok jam, mulai jam 6 maghrib, iya kan? Kalau awak kemudian sholat Idul Fitrinya jam 7.30, berarti tidak sampai 5 boleh jam awak bertakbir. Betul atau tidak? Tidak sampai saya itu. Jadi tidak besar. Coba lihat Idul Adha. Kapan Idul Adha dimulai takbir dianjurkan Nabi? Sejak 1 Zulhijjah. Tapi yang disiarkan, kalau siar di awak pakai mic lah istilahnya mak ya, Allah boleh lah. Tapi kalau ibu pergi ke sekolah,
Karena barangkali dosen atau guru boleh tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Menjalankan syariat takbiran dianjurkan. Dan berpuncak pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Sama setelah kita barangkali nanti, nah ini penting, salah satu puasa yang tidak ada perbedaan pendapat ulama ditunaikan, yang sunnah, yaitu Saumu Arafah, puasa 1 hari sebelum Idul Adha. Saat saudara-saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah dan mereka haram berpuasa, haram mereka berpuasa, ya, kita yang kebetulan belum ke sana, baiklah sudah Pak Haji atau yang belum menunaikan haji tapi waktu itu tidak menunaikan ibadah haji, kayak kita nanti hari Kamis, ya, maka bagi kita yang tidak berada di Arafah disunnahkan puasa Arafah ini. Dan puasa Arafah ini pahalanya dahsyat. Dijelaskan oleh Nabi, orang yang berpuasa Arafah posisinya sama dengan mereka yang sedang wukuf di Arafah dan mereka diharamkan puasa. Di lain riwayat diceritakan puasa Arafah ini menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Dahsyat enggak itu, Bu? Dahsyat. Jadi kalau enggak ada halangan, jangan sampai tinggal itu. Sama dengan yang sedang wukuf di Arafah. Mereka yang sedang wukuf di Arafah kepanasan. Apalagi sempat nih sekarang puncak musim panas ini di Saudi ini. Kok Ustaz tahu? Saya 6 tahun di sana, Bu. Di Mesir saya 6 tahun, alhamdulillah sudah 4 kali ke Arafah itu. Kalau ke Saudinya 7 kali lah selama di sana gitu, Pak, ya. Ini bulan ini termasuk musim panas. Sempat pula ada gurun apa namanya itu? Badai pasir ondema. Sudahlah panas, angin pun panas, dan mereka harus ada di situ sampai setidak-tidaknya selesai sholat asar. Tiba di sana sebelum matahari lurus, berarti sebelum zuhur lah, lebih kurang gitu, Pak, ya. Dan sampai matahari mulai agak tenggelam pada asar, setidaknya harus di situ hangat. Nah, kita yang tidak berangkat ini disunahkan shaum Arafah. Dan saat puasa itu dianjurkan untuk takbir, tahmid dan tahlil, dan berpuncak setelah kita berbuka puasa nanti, khususnya setelah salat maghrib, itu dianjurkan dan disuruh kita untuk mensyiarkan takbir, tahmid dan tahlil. Lah boleh pakai mikrofon. Kapan berakhir? Tanggal 9 takbiran maghribnya. Waktu hari raya takbiran. Jadi kalau ada tempat awak mau tengok di Pekanbaru masih banyak yang meleset-meleset, Pak. Lah sudah saat itu, ya, saat khatib turun di atas mimbar, sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak boleh salawat tu, tapi tidak itu yang dianjurkan tu. Apa? Takbiran. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, atau walhamdulillahi rabbil alamin, ya khatib. Langsung kalau nak bersalam-salam atau nak berbunyi-bunyi jadi musakir tu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang dibacakan, itu yang disuruh. Kau sampai selawat. Tak salah selawat tu, Pak.
Nya awak dalam Islam kok banyak mengamalkan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Nauzubillah. Ini yang dimaksud dalam surah Al-Kahfi. Apa kata surah Al-Kahfi dulu? Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, katakan. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa? Ya berarti kepada kita, kepada umatnya. A'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang sangat merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ustaz-ustaz awak tentu 3 ayat sebelum akhir surat Al-Kahfi. Siapa orang yang merugi itu? Yaitu orang-orang yang salah amal perbuatannya, sosek amal ibadahnya, wa hum yahsabuna, sementara dia menyangka yuhsinuna sun'a, dia menyangka itu amalan terbaiknya. Jelas bu? Mereka menyangka amalan yang dia lakukan itulah amalan yang dianjurkan, padahal bukan. Berarti kan perlu ilmu nih. Ini yang saya lakukan ini ada ilmunya enggak? Ini yang saya tunaikan ini diajarkan Nabi apa tidak? Karena amal soleh baru dikatakan soleh kalau diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal soleh. Wal iyadzu billah, kalau kita melaksanakan amalan yang awak anggap ini sunnah, padahal itu bukan diajarkan oleh Nabi, yang akhirnya na'udzubillah kita bukan mengumpulkan pahala, tapi justru mengumpulkan dosa. Sementara awak menganggap itu pahala. Itulah maksud ayat ini. Makanya pengurus masjid membuat kajian subuh, ya kan? Membuat wirid maghrib, ada hari besar, dalam rangka apa? Dalam rangka agar jamaah berilmu. Tapi itulah solat. Segodang iko musoji jamaah ya, tak sakit banyak 2.000 nama yang tak nampak kan? Yang nampak sedekor. Dan ini bukan hanya di masjid Baitur Rahman bu, ratu di seluruh Indonesia. Mohon maaf nan omong mendongoluhan nan serikoru kio, nan menantang nan tak pernah kamu soji. Berduit atau tidak? Nan umum ni, aku ustaz dunia. Dan cini kau dan ceramah buat. Kau bongi lah pak problem. Kalau bongi jangan undang ni suara apa orang. Ya, moga dibuat ketentuan dek pengurus musoji bagi kau dek banyak lo cencong bla inyo memelotas tak pernah musoji. Betul apa tidak? Itu mayoritas di Nagoya waktu dan komentar lu kadang-kadang gatal kunci di musoji. Dong, kau lu acalah kalau kau lucu aja lah, sebelum tak sanggup tapi caya kalau tak langsung kan, iya. Kini kapan berakhir takbiran itu? Setelah tanggal 10, berarti tanggal 9, tanggal 10 ya kan? Ada loh ayyamut tasyrik. Saking ayonya bu Idul Kurban ini tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, 2 boleh apa? 2 boleh Zulhijjah. Tanggal 3 boleh Zulhijjah. Seluruh umat Islam di dunia koha. Kalau di akhirat entahlah ya.
Cik di dunia jo cik pokoknya. Dari Sabang sampai Merauke, dari maghrib sampai ke mana kutub utara dan kutub selatan tanah haram hukumnya berpuasa. Ustaz dia nak puasa nazar haram kau itu. Dan Ustaz potong bulan Ramadan adonan tinggi puasa dan ayam tasyrik haram. Tak ada apa-apa lo haram. Dan nak bayar hutang haram. Jangan puasa kau itu. Jadi ngapo dia yang tasyrik mau bin daging, bin daging dan dulu. Nikmati maksudnya. Tapi ada orang dan puasa sunatnya Ustaz dan puasa membayar hutangnya ni. Kan ancak puasa tu kan? Puasa tu cantik apa tidak? Ancak dikojot ke tu ayam tasyrik boleh apa tidak? Haram. Ikut tu contoh Pak. Bahwa awak tu kalau beribadah harus ada ilmunya. Iko semangit-sangit puasa. Nya dari puasa Daud dayan ni. Ayam tasyrik bahan peda dosa nan dapat. Jelas ya? Nah, sampai tanggal 13 Zulhijjah berakhirnya bila saat sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah. Kalau awak bersolat ba imam sudah sembilan asar tu dah ada takbiran dulu. Potongan ada tapi tak di musoji. Kalau musoji kau bagi musodo. Ada banyak musoji aku dah mau Pak. Setelah solat Idul Fitri potong pas zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokak agak apa dulu. Takbiran bagus apa tidak? Bagus. Tapi kalau la zuhur Idul Fitri tak nawal. Tak nawalnya. Tak ada oleh syariat takbiran tu. Di Beito melawan kosan entah kau biru tak kau nak kamu sojik ni kali pun kamu sojik. Ada ilmu tadi juga Pak. Jawab tak kau biru sudah tu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, syuruknya berapa? Kalau ndak Beito ndak tahu tu berapa bro? Berapa minit lele? Berapa? Boleh Beito tu ya betul. Tak selesai orang ni. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita ni sudah tanggal Rabu potong Rabu tanggal 1 Zulhijjah, iya kan? Kamis 2, Jumat 3, Sabtu 4, sekarang Ahad 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 4 hari lagi udah Saumi Arafah, puasa Arafah. Ada yang bertanya ke ambo sama ibu, bapak ayah, uang kurban kau apa? Aturan no. Lebih khusus lagi, uang yang mampu tu contoh apa? Uang yang tak mampu tu contoh apa? Memang inilah agama yang mulia, agama yang lemah lembut itu Pak, Islam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan yang menurut logika awak merugikan. Menurut awak merugikan ya. Contoh yang menurut logika akal yang umumnya, tapi tidak akal sehat juga Bu ya. Sumayang itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa? 5 waktunya. Kalau cerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi apa dengan Nabi Musa? Pertama kali berapa? 50 waktu. Tak usah saya jelaskan lagi. Sampai pada akhirnya Rasulullah ya
Sampai 5 waktu ini masih jumpa dengan Nabi Musa, masih disuruh untuk menghadap Allah. Betul atau tidak? Kemudian Nabi tidak lagi mau, merasa malu dia. Sehingga terjadilah syariat solat 5 waktu sehari semalam. Saya tanya sekarang, Bu. Tadi salat subuh kita, ada yang menengok jam? Berapa menit kita solat? Kira-kira 5 menit. Oh, so tak sampai ya. Kalau tengok iyo ya. Zuhur kira-kira berapa menit? 10 menit. Kalau sholat berjamaah, apa pona tu bukan pona kan, sering nyode awak masbuk buat tengok jam kan? Tak satu rakaat yang masbuk, rata-rata putwi 3 ompek ini. Itu imam itu lakori internasional. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai lo ke Masjidil Haram sesudah yang dibaca tak sampai 5 menit. Okey lah. Kata Pak Prof Zul tadi, anggaplah 10 menit. 10 menit subuh, 10 menit zuhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Berapa menit semuanya? 50. Coba hitung sekarang. Berapa jam sehari semalam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalikan 60 menit kali 24 jam. Berapa waktu yang Allah berikan kepada umat Islam untuk beribadah dalam menjalani hidup sehari semalam? Tidak ada megang handphone kalkulator suaminya. 60 biarlah dan buka kalkulator dan ya. Itu pembuktian. 60 menit dikali 24 1000 ompek atui ompek 10 menit. Berapa? 1440 menit, Bu. Berapa menit untuk mengabdi kepada Allah secara khusus? Anggap subuh 10 menit sampai isya 10 menit. Berarti kurang 50 menit. Lah 1000 ompek adwi ompek 10 minit dibayar Tuhan ni duit saya. Hanya 50 menit diminta dek Tuhan awak secara khusus, secara serius, secara khusyuk menghambakan diri kepadanya. Masih banyak tak orang semayang? Masih banyak tak di antara kita yang tak solat? Tu subuh banyak orang semayang lah jam 6 kurang 5 masih loloh je boleh dikati tu. Tembak dia potri celapa tak? Beko kalau tiba-tiba gempa atau tiba-tiba angin puting beliung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jemaah nama Allahu Akbar lalunya mayang lah. Tak ada pokak telinga tu. 1000 ompek atwi ompek 10 minit saya diberikan Allah untuk hidup, diminta hanya 50 minit, masih ada sisa 1390 minit untuk lolok. Buat solat je dipakai untuk lolok. Tak bau tak awak ke Tuhan tu. Mohon maaf apa pakai kasau dia dongo-dongo ke kaki-kaki nang. Kalau ada uzur tak ada masalah Pak Prof. Dek sakit umpama dek talolo ya, enggak ada masalah. Ikon enggak dek nonton Liga Championnya, dek Ustaz Abed Ustaz Liga Champion antunnya Pak Paris Saint-Germain membantai Inter Milan tadi malam di 5-0. Antu dia banyak. Tapi semua tetap ikon dek nonton dan hobi bola dek isi main bola ni pendek. Ustaz bisa mau tanjung wak, walaupun 50 masih bisa nyipak ni wak.
Masihkah kurang waktu 1390 menit untuk meeting? Karena banyak yang beralasan, dia apa nak sembahyang zuhur, kami sedang meeting. Dek, sedang rapat, nan guru dek majau, nan dosen dek mengajar, ontin kuliah tu. Kalau perlu, kalau tak bisa dek aturan kampus lah, buat sembahyang jamaah di kelas. Pona ustaz gue dan pona gue di Unri mak, dan pona gue di UIN. Banyak anak-anak awak tak sembahyang subuh, kuliah di Unri, kuliah di UIN, subuh tak ada orang mak. La ilaha illallah. Sunggah mak anak lu sunggah kalau nak sembahyang. Podo awak sunggah nek tuan tu yang mati, omok sunggah anak du jong ayu. Betul tak? Oh besunggah. Allahu Akbar. Itu solat. Tidak neko-neko, tapi awak masih mengatakan terlalu banyak perintah Allah. Masa banyak? 1000 orang mati, 1000 sampai atuli 60, 1440 menit Allah berikan waktu solat. Waktu hidup hanya diminta 50 cuma. Masih ada 139 lagi. Itu contoh solat. Tapi awak nak membahas solat apa ya? Apalagi jamaah nantilah waktu tu. Kalau masih nak mampu abu bantai itu. Cuma memang dipokan-pokan telinga kita. Hanya saya menyampaikan wa ma'ana illal balagul mubin, hanya menyampaikan dan menjadi nasihat dak tu ambo. Mudah-mudahan jadi nasihat buat awak kasodo, ya ndak? Kini uang berzakat. Berapa zakat awak bu? Zakat mal lu berapa? 2,5. Kalau kita punya harta satui, yang diminta ada uang ke satui-satuinya, yang minta sama Allah sama syariat, satui yang punya komai kasodo kata agama gitu, enggak, cuman 2,5. Kalau 10 awak punya 2,1 yang diminta ada Tuhan. Masih ada 5, 6, 7, 8. 7,1. Kalau kita punya 100, masih ada 75 lagi yang diminta hanya 2,5. Masih banyak tak orang yang tak berzakat? Banyak. Kalaupun ada nambah zakat tu, condor raja lah memberi kekayaan pak. Tapi tak di kampung awak baru, di tempat lain. Di Jawa awak tengok kan, nanti baik ibu mati, ibu pian, ibunya, baju rotan, kan ya? Yang dikasih itu 2,5 itu bukan hak kamu wahai orang kaya, itu hak mereka kaum apa wal masakin yang harusnya inyo memohon. Nah, terima zakat bapak. Menyembah kalau perlu. Kenapa? Kalau tidak dia keluarkan, Allah yang akan ambil. Yang 9, yang 75 itu. Bahkan bukan yang 75 itu. Seluruhnya Allah yang akan ambil. Kalau Allah ambil, tidak 2,5. Diperintahkan untuk dikeluarkan 2,5. Tapi kalau Allah yang ambil, bisa kasodo sampai tiba-tiba tabakau je lah. Tapi bukan rumah orang yang terbakar itu kan nak bayar zakat ya. Bisa saja jalannya seperti itu. Atau dirampok oleh uang. Ini bukan berarti yang kena rampok karena nak bayar zakat ya. Bukan. Atau rumahnya dibobol. Abi tandai kasodo. Gampang bagi Allah. Nah, maka wajar saja kemudian Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Inna kata Allah, sesungguhnya kami a'tainak sudah memberi kamu al-kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang melimpah. Kemudian fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian
dan berkurban. Nah, konteksnya ini kurban. Tadi kita sholat sekian banyak, ya, nikmat harta sedemikian banyak dalam konteks zakat, termasuk puasa, Bu. Puasa Ramadan setahun itu 365 hari. Puasa berapa harinya? Cuman 30 hari. Masih ada berapa? 165 kan? 365 hari. Masih ada 335 hari untuk hongwok. Hongwoknya untuk makan, untuk minum. Kalau sanggup makan 24 jam selama 35 hampai lah. Melalui pawi dia hongwok dia makan. Tapi kok masih diganggu yang 30 hari sehingga dia tak puasa. Kuat utak di dengkul dompet. Dan 30 hari itu hanya sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari, bukan 24 jam, hanya 12 jam aja. Masih banyak yang tak puasa, Pak, ya. Tuh. Begitu juga nih korban. Tadi saya mulai dengan pernyataan bagi yang mampu. Ini Maha Rahman, sesuai nama masjid kita ini Baitur Rahman. Bukti Allah Maha Penyayang tuh. Yang diminta saketek deh awak, itu pun bukan untuk awak, bukan untuk kita, bukan untuk orang maksudnya, untuk kita sendiri. Dengan banyak orang mengatakan awak enggak orang mampu, betul atau tidak? Walaupun tidak diucapkan inya, tidak diucapkan inyo, kan? Sampai kau ulun dia berkorban leh. Ada tak, Bu? Banyak. Tapi saya yakin yang di Masjid Ar-Rahman ini Baitur Rahman lah korban keseluruh, ya. Alhamdulillah. Bagi yang belum berkorban, coba pakai logika. Boleh, Bu, pakai logika? Masih ada waktu? Ini tahun kemarin berapa korban di masjid kita ini? Berapa ekor? 13 ekor. Alhamdulillah. Pak RW ada? Assalamualaikum Pak RW. Alhamdulillah. Kau perlu kalau ada pemilihan RW pilih Pak RW kalian. Kalau ada Pak RW tak pernah kamu di PRT. Isok penjen dipilih oleh, tak bisa dipercaya. Tapi kalau lagi subuh datang, insya-Allah. Kau tak kampanye kau dah, Bu. Ambo ceramah di mana-mana cendek kau, Pak. Bahkan Pak Herman Abdullah itu cendek kau masuk itu, Pak Firdaus itu ya. Jadi pemimpin itu harus dokek dengan rumah Allah. Kalau dokek dengan rumah Allah, insya Allah dokek dong awak. Tapi kalau rumah Allah tak dokek dah, duto banyak ni. Bapa warga kita jumlahnya kakaknya Pak RW. RW berapa, Pak? RW 4 boleh, ya? RW 11. Bapa kakak awak, Pak? Sekitar 400 kakak. Ompe atui kakak. Tapi masjidnya banyak, ya. Berapa masjidnya, Pak? Anda usah ngomong masjid. Pokok ompe atui kakak minimal RW sabole ko membantai 57 ekor kobong. Kalau kurang dari 57, mohon maaf, bongi lah mak, ya. Berarti RW sabole kiki uang bo. Itu aja lah. Minimal 57 ekor. Berapa musuh di awak, Pak? Di RW? 3. Di Siko petang 3 boleh ekor. 5 boleh ekor. Di Musadi nan boleh. Dah dapat berita Pak RW, tonton tu kan. Anggap je lah 10. 5 boleh di Siko, di Musadi K2 10, Musadi kecil 10 baru 35 iku. Kalau 35 iku masih kiki uang RW seboleh. Bongi lah kira.
Jadi bapo bukan ideal Pak, bukan ideal. Seharusnya berapa? Minimal 57 ribu. 57 ekor. Coba jole-jole lah Ustaz. Mau etong ya? Nanti setelah ini jangan bongi dulu. Setelah wa etong-etong pantas ndak awak bongi ki ambo. Ompe atwi kakak. Pertanyaan pertama Pak RW, sudah ada di dalam kakak yang 400 itu informasi adonan mati kelaparan warga kita yang 400 kakak nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah nado wak dono ompe atwi kakak kau mati karena kelaparan. Berarti ompe atwi kakak wajib, kalau boleh dikatakan wajib. Walaupun oleh ulama dikatakan sunnah muakkadah. Ya. Ayo etong. Karena tidak ada yang mati karena kelaparan tahun ini, coba etong. Sekali makan bapo biaya. Pembuktian kalimat yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Soalnya aku, kata Allah, sudah memberikan kamu karunia yang melimpah. Maka fasalli li rabbika wanhar. Oke? Sekali makan berapa biayanya, Bu? Biaya paling murah. Kami tak makan pagi dah Ustaz. Sarapan pagi malah. Berapa? Berapa, Bu? Cabai lah, Bu. Le capek etong-etong ah. Makan lontongnya ya. Oke, makan lontong. Bakwan berapa? Oke lah. Pagi sarapan 10.000. Makan siang 10.000. Dan cayo dulu tapi anggap je lah. Makan malam 10.000. Nya pun Ustaz nak percaya Ustaz. Dan tadi malam makan malam potong makan picang lele seorang minta 25.000 emang. Oh, lu minum teh sebenarnya. Tapi ialah makan pagi 10.000, makan siang 10.000, makan malam 10.000. Apalagi di tompek-tompek dan di siko kan kuliner sodo kan deh. 50.000 kadang-kadang seorang. Oke lah, 10.000 saya ambil yang paling murah Pak RW. 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000 malam. Makan seorang ya, satu orang ini. Berarti satu hari satu malam berapa biaya makan? 90.000. Masa makan tak pakai minum? Minum 10.000 lah ya satu hari. Berarti 30.000 dikali satu bulan, Bu. Berapa, Bu? 900.000. Betul? 30.000 satu hari dikali 30 hari. 900.000 itu kan baru makan tok, minum leh. 1.000 sebulan untuk minum. Berarti satu orang 1 juta. Awak makan setahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti untuk makan perlu satu orang 12 juta satu orang. Tanya Pak RW, kakak itu minimal bodoh. Tidak boleh seorang Pak RW ya. Kalau ndak suami dengan istri lah mati dia anak asodo atau lupa anak lah. Ya kan? Kalau anak dengan istri berarti ibu lu janda. Berarti bapak lapai atau lah cowai. Atau bapak dengan anak berarti bapak ni duda atau lah cowai ya. Berdua, minimal kakak berdua. Kalau satu orang 12 juta, kalau berdua 20 juta. Bapak kurban di masjid awak kau satu orang satu nama Pak pengurus masjid. Ini mana Pak pengurus masjid? Bagian korban Pak Padli, Pak Pertua, Bapak kurban kau di kau. 2 juta 8 anggaplah 3 juta. Bu, pertanyaan saya. Satu orang makan tadi berapa? Makan dan minum setahun 12 juta. Karena kakak berdua Pak RW ya.
12 juta kali 2 berarti 24 juta. Wajib tuh makan tuh. Bau utang Ustaz, biar bau utang, pokok makan. Kan tadi tidak ada yang mati karena tidak makan kan? Mau berhutang kayak mau apa, yang penting setahun berdua satu kakak tuh 24 juta. Diminta dek pengurus masjid berkorban 3 juta dari 24 juta. Kok masih sanggup mulut kita mengatakan awak ada orang mampu? Ndak kiki doh. Ndak ada kiki. Hei. Ndak kiki doh. Untuk makan tok 24 juta setahun kak. Diminta Allah berkorban lewat pengurus masjid 3 juta. Anggap 3 juta. Masih sanggup kita mengatakan awak ada orang mampu. Awak nak termasuk yang berkorban doh. Yang lah sudah iko yang abu baca itu ke ulun pona apa khususnya. La ilaha illallah. Memang ada hadis yang itu hanya untuk makan toh. Belum dihitung yang hobi bagi incu. Bapak setahun gincu piti, yang babodak tobal, yang kutiak busuk, belum lagi tu bu, beli mukena, ya, beli baju ayu, belum masuk sandal baru, belum masuk apa namanya tu SPP anak, belum dihitung lagi kredit mobil, kredit Honda, kredit rumah, betul atau tidak? Jajan anak. Yang saya hitung hanya untuk just for home 24 juta. Masih banyak di antara kita yang belum sanggup. Ndak kiki doh. Kiki apa ndak? Kini ndak bagi lah kan? A'tainakal kausar. Aku berikan kamu nikmat yang melimpah. Dari makan toh hanya diminta 3 juta dari 24 juta makan setahun. Masih ada di antara kita yang tidak sanggup berkorban. Ustadz kan ada hadis mengatakan barang siapa yang diberikan kelapangan, ya kan, dan dia tidak berkorban, maka wala yaqrabanna musallana, jangan mendekat tempat solat kami. Betul hadisnya sahih. Itu kan tidak diwajibkan Ustadz bagi yang sudah lapangnya. Betul. Ada juga yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan kecuali bagi yang mampu. Betul ayatnya. Ayatnya tidak ada yang salah. Tu dah apa Ustaz kowe coneko? Bu, nyo ayat Quran ndak itu aja. Nan salamu ko ayat ini yang kita pegang, Pak. Emang boleh ndak megang ayat iko Ustaz? Bukan masalah megang tak memegang. Ada juga ayat yang lain. Sedang elok ya. Apa bu? Iko penutup boleh ha? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu yang kau infakkan di jalan Allah, kata Allah, seperti sebutir benih yang kau tanam di bumi. Seakan-akan yang satu butir itu habis, hilang, sirna. Tapi ketahuilah, satu benih ini akan melahirkan 7 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing cabang ini akan melahirkan 100. Artinya apa? Satu yang kau persembahkan atas nama Allah akan Allah ganti 700. Itu ayat Quran juga. Kenapa tidak ayat ini yang kita ambil, kita pegang? Kalau tadi ayat la yukallifullahu nafsan itu tanda Allah tidak ingin membebani kita. Jangan otak kita kacau. Awak payah duit, awak susah. Harusnya ayat ini yang dipegang. Biar saya berkorban. Dengan berkorban ini Allah mampukan saya. Satu bisa jadi 700 bahkan lebih. Itu ayat Quran. Pakai ayat ini sekarang. Atau hadis. Tadi hadis mengatakan barang siapa yang dilapangkan rezekinya, betul? Maka jangan tidak berkorban. Ada hadis lain. Mana qasat malu sadaqatin bal yazdad.
tidak berkurang harta jika disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Artinya apa? Kalau mau kaya, banyak sedekah. Itu artinya. Hadis ini yang kita pegang. Karena bukan hadis dan ayat ini yang kita pegang, kita pegang. Jola tahu ibu ya. Barang siapa yang diberikan nanti kalau udah lapang bawa korban dan haram kan lapang-lapang dan kan bawa korban sampai itu sama haji Pak ya. Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Ambo kali haji kalau baca ya di kota mana tes iman lo taruh kah lah 20 tahun dah 20 tahun dah kamu kah menetes tetap. Lah bagaimana dengan kita yang belum pernah? Memang manistatoa bagi yang mampu. Tuh kalau pasangnya, kalau den mampu, mendaftar lagi deh. Ndo kan mampu dong. Jadi bagaimana Ustaz? Ada piti kini buka rekening haji, nawaitu langsung. Ustaz, kini menunggu 30 tahun, ndak urusan awak. Ambo mendaftar tahun 2016 boleh jika dimuahan tahun 2032 bangkit sobat. Biar aja. Daftar saja haji itu. Apa yang terjadi setelah itu? Allah mampukan. Ini kita pakai ayat yang tadi. Kalau ingin mampu daftar haji. Kalau ingin mampu berkorban mulai tahu Al-Hikmah. Pasang niat. Saya tahun 1447 niat berkorban di Allah. Simpanlah kok. 50.000 di bawah bantal. 1.000 ada zoki bawah bantal. Dari yang 20 juta tadi aja disisip-sisip. Insya Allah Allah mampukan kita. Tapi kalau nunggu mampu dulu baru berkorban, insya Allah doakan pernah mampu doa. Pakai ayat yang kedua, Allah ganti. Dan tidak ada pernah kita dapat laporan Bapak anu berkorban besok jatuh bangkrut. Tidak ada. Kita pernah dengar nggak orang berangkat haji pulang haji jadi bangkrut? Tidak ada. Yang ada semakin hartanya melimpah. Nanawa tidak mampu sampai mati itu pernah mampu jadinya. Karena masang ayat yang salah memegangnya. Karena maha rahman dan maha rahimnya Allah itu awak terlena dengan ayat kasih sayang itu. Sementara ayat kasih sayang lain yang harusnya dipegang lo pun awak pegang lo. Jole bo, jole ba. Mudah-mudahan dengan kajian subuh pagi kok semakin memotivasi kita untuk berinfak, bersedekah, beribadah. Karena tidak mungkin Allah memandukan haji kalau tidak, karena Allah tahu bahwa umat Islam pasti bisa menunaikan ibadah haji. Tinggal keseriusan awak sebagai hamba untuk meminta. Ambo bu jujurnya tahajud bil imam bukan untuk sombong, nauzubillah minariya. Ambo kok siapa? Ayah pun meninggal waktu aku digontor kelas 3. Kelas 3 SMP digontor dulu sekolah. Ya. Kelas 3 SMP ayah lah meninggal. Amak tukang jual lontong di IUTI. Bisa anak tukang jual lontong kuliah di Mesir. Bisa lo POJ. Dia apa? Pertanyaan kan? Barangkali ternyata baru ambo ingat dia apa? Oh ternyata waktu SD itu Pak, kelas 5, kelas 6 menengok nama wang adut hati tiwa kan hajinya tidak cari ada lah. Nak le memotivasi. Haji memohon pada Allah dari kecil. Alhamdulillah Allah sampai umur 20 lah selesai haji sekali. Dimudahkan oleh Allah. Nah kita yang belum pernah berangkat haji, tanya diri kita, pernah tak meminta serius kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji? Yang Allah ibu ya, yang sudah alhamdulillah. Contohlah, siapa namanya yang muda? Siapa namanya? Solihat, udah haji. Umur 19. Selama 19 tahun, pernah enggak antum secara khusus
berdoa ke Allah sampai meneteskan air mata. Ya Allah, umur dan 90 tahun ya Allah, dan tak ingin nanti bla bla bla, sehingga memohon serius minta haji. Pernah tidak? Menangi. Nah, enggak ini dah. Aco amak dan sakit menangi kan? Apa sakit menangi kan? Bu, suami sakit pernah memohon agar disehatkan, menangis kan? Waktu suami belum dapat kerja dulu menangis minta dapat kerja kan? Kenapa untuk haji tak menangis? Tahajud malam ini mohon kepada Allah sambil meneteskan air mata. Itu keseriusan Allah. Proposal masjid ke Pemko, ke Pemprov, boleh enggak buat RAB-nya, tanda tangan Pak Ketua Masjid, cap. Pasti dapat enggak di masjid di Pemprov? Proposalnya sangat betul, serius. Allah pasti dapat program. Begitu juga lah meneteskan air mata kita belum tentu Bu, tapi setidak-tidaknya yang betul proposal insya saya. Mulai malam ini coba lakukan itu, insya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Ambo mogang itu aja Pak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada petang ibu-ibu nak kenakan baju lah ustaz, dia daftar aja lah dulu Bu. Sampai 35 tahun akan datang baru haji. Londonnya ada uang. Londonnya ada uang. Untung tak mati. Kau senang Londonnya itu apa duda kayu. Makai haji gini, haji poroda. Ya kan? Dia inyo sudah mendaftar langsung jadi poroda. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukan pula ada si kolondolan dari uang dari berdoa lu macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam subuh hari ini ada manfaatnya buat kita semua dan menjadikan keislaman kita lebih baik dan lebih sempurna. Mohon maaf itu agak panjang bono Pak Prof. Lobio saja mah. Ya, usikum wa iyaya bitaqwallah. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat ambo pribadi dan menjadi nasihat buat kita semuanya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il